Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan peristiwa terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon pada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam tiap rezeki yang kita terima pada hari ini, teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita akan update informasi tentang sebuah meme coin yang bernama Pengu, teman-teman. Jadi untuk Pengu ini adalah sebuah meme coin yang juga sudah bermain atau sudah listing di Nasdaq, teman-teman. Jadi kita lihat mungkin di antara ratusan atau ribuan meme coin yang sudah listing di bursa saham di Amerika Serikat atau tepatnya di New York Stock Exchange, ini salah satunya adalah Pengu, teman-teman. Bahkan ini dianggap sebagai maskot dari New York Stock Exchange, teman-teman. Nah, sekarang kita akan melihat untuk pergerakan Pengu pada hari ini. Jadi kalau kita lihat hari ini Pengu mengalami kenaikan yang sangat signifikan 9,92% dalam 24 jam, diperdagangkan di angka Rp266 per satu token, teman-teman. Kemudian untuk kapitalisasi pasarnya, kalau kita lihat di sini ada di angka 16,72 triliun rupiah, dan untuk volume 24 jamnya ini adalah volume transaksinya mengalami peningkatan sebesar 48,41%. Jadi dalam 24 jam terakhir terjadi jual beli Pengu ini di angka 4,87 triliun rupiah, teman-teman. Kemudian untuk supply totalnya ada 88,88 miliar Pengu. Namun untuk supply yang beredar ada di angka 62,86 miliar Pengu, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat untuk harga tertinggi sepanjang masa itu terjadi pada tanggal 17 Desember 2024. Itu Pengu sempat menembus harga Rp957, teman-teman. Jadi kalau kita melihat harga pada hari ini Rp266, berarti ini sedang diskon sekitar 71,83% kalau kita mengacu dari harga tertinggi sepanjang masa, teman-teman. Kemudian kita akan melihat mengapa harga Pengu mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada hari ini. Jadi kalau kita lihat di sini, yang pertama ada beberapa katalis, teman-teman. Ini adanya kebangkitan spekulasi ETF, ini adalah katalis bullish bagi Pengu. Jadi keputusan SEC yang tertunda terkait Canary Pengu ETF ini masih menjadi perhatian utama, dengan analis memperkirakan peluang persetujuan sekitar 50% pada akhir 2025 ini, teman-teman. Jadi apa artinya ini? Artinya adalah bahwa persetujuan ETF ini bisa membuka permintaan institusional karena belum ada ETF lain yang menggabungkan antara meme coin dan NFT, teman-teman. Jadi ETF dari Canary Capital ini dalam bentuk kombinasi di antara NFT Pengu dan juga meme coinnya. Jadi 80-95% Pengu, 5-15% itu NFT yang ada di ekosistemnya, teman-teman. Jadi pengajuan terbaru ini menyoroti posisi unik dari Pengu meskipun ketidakpastian regulasi masih ada, teman-teman. Kemudian ada juga katalis lainnya, yaitu kemitraan merek dan stabilitas NFT. Jadi meskipun kapitalisasi pasar NFT turun 45% sejak bulan Oktober, harga lantai NFT Pengu itu stabil di 7,21 Ethereum, teman-teman, dibandingkan 10 Ethereum pada bulan September. Kemudian kolaborasi dengan Kung Fu Panda itu menghidupkan kembali relevansi budaya dari token ini. Apa artinya ini? Kalau kita lihat di sini bahwa exposure ke pasar mainstream itu dapat menarik perhatian dari audiens non kripto,
meskipun utilitas NFT masih bersifat spekulatif teman-teman. Kemudian kita lihat bahwa volume perdagangan NFT dari PUBG atau Pengu ini naik 83% pada bulan Oktober. Ini menandakan bahwa permintaan pasar dari NFT Pengu ini masih ada teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini ada beberapa hal kesimpulannya bahwa kenaikan Pengu ini mencerminkan kombinasi antara harapan NFT dan ketahanan dari merek ini teman-teman. Dan kita tahu kalau kita lihat di akun Twitternya, ini Pengu adalah salah satu koin yang ini kelihatannya sudah masuk ke bursa saham dan dia menjadi maskot atau menjadi simbol dari New York Stock Exchange teman-teman. Nah, kemudian bagaimana untuk analisa teknikalnya hari ini? Jadi kita akan masuk ke trading view teman-teman. Jadi kita buka di time frame hari, kita pasang indikator. Jadi ini adalah indikator yang biasa saya pakai secara pribadi. Jadi kita akan setting untuk EMA cross-nya ini di angka 13 dan 21. Jadi ini adalah angka yang identik dengan Fibonacci retracement teman-teman. Jadi untuk EMA ini adalah indikator untuk kita melihat trennya teman-teman. Kemudian kita pasang lagi satu indikator yang bernama stokastik teman-teman. Jadi stokastik ini, kemudian untuk stokastiknya kita setting di angka 533 teman-teman. Jadi kalau untuk cara penggunaan indikatornya cukup sederhana teman-teman. Yang pertama untuk EMA ini kita melihat tren, misalkan trennya sudah positif, tren kenaikan, baru untuk entry-nya kita menunggu sinyal dari stokastik teman-teman. Nah sekarang kita lihat secara tren teman-teman, ini untuk tren dari Pengu ini masih tren penurunan teman-teman. Karena kenapa demikian? Karena kita lihat harga ini masih berada di bawah EMA 13 dan EMA 21, dan kita lihat pada tanggal 24 September 2025 kemarin itu terjadi dead cross di mana EMA 13 memotong EMA 21 di time frame hari teman-teman, sehingga trennya masih tren penurunan. Walaupun kita lihat di sini ini sebenarnya adalah sinyal entry teman-teman. Jadi kalau kita mau melakukan pembelian itu idealnya ini harga penutupan dari time frame hari ini harus berada di atas EMA 13 dan EMA 21 teman-teman. Kemudian terjadi golden cross di indikator stokastik. Nah pada saat itu terjadi, itu baru saat yang tepat untuk kita melakukan pembelian. Tetapi kalau untuk hari ini saran saya, walaupun harganya mengalami kenaikan, tetapi secara tren di time frame hari ini trennya masih tren penurunan teman-teman. Nah apakah hari ini layak bagi kita untuk melakukan pembelian? Nah untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya persilahkan teman-teman secara pribadi juga melakukan dior dan investigasi secara mandiri, karena uang Anda adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Oke teman-teman, demikian update informasi tentang PUBG Penguin atau Pengu. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.